Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dosen menyesuaikan izin memperkenalkan diri Taruna tingkat 4 Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia, jurusan Keimigrasian, nama Afrianda Farunjaya, NRT 2022.2527.101, Prodi Hukum Keimigrasian A. Izinkan saya pada kesempatan kali ini dalam ujian akhir semester metode penelitian untuk mempresentasikan hasil proposal tugas akhir saya yang berjudul Reformulasi Hukum pada Pengecualian Tindakan Penangkalan berdasarkan Permen IMIPAS nomor 2 tahun 2025 pasal 71 huruf A. Sebelum dimulai, izinkan saya untuk memperkenalkan dosen pembimbing saya. Dosen pembimbing pertama saya yaitu Bapak Muhammad Arif Hamdi, AMDIM, SH, MAP, dan dosen pembimbing kedua saya yaitu Bapak Wisnu Hidayat, SH, MSI. Sebelum memulai, izinkan saya menyampaikan sistematika presentasi kali ini. Saya akan memaparkan latar belakang, urgensi penelitian dan rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, landasan teori dan konsep, kerangka berpikir, serta metode penelitian yang akan digunakan nantinya. Dalam latar belakang penulisan kali ini, akan saya jelaskan bahwa konstitusi kita melalui pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat mengamanatkan bahwa negara berkewajiban melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dalam konteks keimigrasian, amanat ini diwujudkan dalam prinsip kebijakan selektif atau selektif policy, yang tentunya prinsip ini menegaskan bahwa negara hanya mengizinkan keberadaan orang asing yang benar-benar memberikan manfaat dan tidak mengancam kepentingan nasional. Lalu pada tanggal 7 Maret 2025, terbitlah Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan nomor 2 tahun 2025. Dalam pasal 71, peraturan ini membawa perubahan yang cukup signifikan, yaitu setiap tindakan deportasi wajib disertai penangkalan secara bersamaan atau yang disebut bersifat mandatori. Berbeda dengan rezim sebelumnya, yang dimana deportasi dan penangkalan adalah dua tindakan yang dapat dijatuhkan secara terpisah berdasarkan pertimbangan kasus per kasus. Meskipun bersifat mandatori, pasal tersebut membuka tiga pengecualian. Pengecualian pertama inilah yang menjadi fokus penelitian saya, yaitu pasal 71 huruf A, yang menyatakan bahwa orang asing dapat dikecualikan dari penangkalan apabila ia memiliki manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jadi di sini ada permasalahan hukum yang muncul, yaitu frasa memiliki manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Frasa ini tidak pernah dijelaskan lebih lanjut oleh peraturan menteri tersebut maupun Permen IMIPAS nomor 13 tahun 2025 tentang pelaksanaan pencegahan dan penangkalan. Tidak dijelaskan manfaat itu apa konteksnya, dibuktikan dengan dokumen apa, diverifikasi oleh instansi yang mana, dan seberapa besar agar dinilai cukup untuk mengecualikan penangkalan. Dalam ilmu hukum, kondisi semacam ini dikenal sebagai norma kabur. Norma yang terlalu umum dan tidak operasional akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya di lapangan. Kondisi ini sangat berbeda dengan pengecualian lain yang ada di pasal 71 seperti huruf B dan huruf C. Contohnya adalah hubungan keluarga yang dapat dibuktikan secara sederhana melalui akta lahir atau akta nikah. Sementara ukuran manfaat ini tidak memiliki panduan yang setara. Jadi akibatnya di lapangan, pada observasi awal penelitian penulis di Kanim Bogor, bahwa setiap warga negara asing yang terkena TKK deportasi pasti akan dikenakan penangkalan, berbeda seperti tahun-tahun sebelumnya. Baik, berdasarkan paparan tersebut, eh, terdapat gap analisis dari Dasolen dan Dasennya juga. Jadi dari sisi Dasolen atau norma yang seharusnya, pasal 71 huruf A idealnya berfungsi sebagai kata penyeimbang. Jadi harus memastikan bahwa orang asing yang benar-benar memberikan kontribusi positif bagi masyarakat tidak serta-merta disingkirkan dari Indonesia hanya karena satu pelanggaran administratif keimigrasian. Namun dari sisi dasen atau realita yang terjadi karena tidak tersedia ukuran yang jelas, petugas tidak dapat mengaktifkan pengecualian tersebut. Keputusan menjadi bergantung pada tafsir individual yang pada akhirnya membuat pasal ini tidak memiliki dampak hukum yang real.
Oleh karena itu, diperlukan sebuah reformulasi hukum, yakni perumusan ulang parameter objektif yang dapat menjadi dasar pertimbangan petugas dalam menilai apakah seseorang orang asing memenuhi syarat pengecualian penangkalan. Berdasarkan latar belakang dan gap analisis tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan hukum. Rumusan masalah pertama yaitu apakah frasa memiliki manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam pasal 71 huruf A Permen IMIPAS nomor 2 tahun 2025 sudah memiliki ukuran yang jelas dan dapat diterapkan dalam praktik pengecualian penangkalan setelah deportasi di kantor imigrasi kelas 1 non TPI Bogor. Dan rumusan masalah kedua yaitu bagaimana rumusan ukuran yang lebih jelas atau frasa memiliki manfaat tersebut menjadi dasar pengecualian penangkalan agar selaras dengan kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kebijakan selektif keimigrasian. Selaras dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini memiliki dua tujuan utama, yaitu tujuan pertama bersifat deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan dan menganalisis apakah pengaturan frasa memiliki manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat telah memiliki parameter yang jelas dalam praktik pengecualian penangkalan pasca deportasi. Tujuan keduanya adalah bersifat preskriptif, yaitu merumuskan reformulasi parameter objektif frasa tersebut sebagai dasar pengecualian penangkalan yang selaras dengan prinsip kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kebijakan selektif keimigrasian. Manfaat secara teoritis dalam penelitian ini diharapkan memperkaya kajian hukum keimigrasian khususnya mengenai norma kabur, diskresi pejabat, penangkalan, dan kebijakan selektif. Penelitian ini juga menjadi contoh pendekatan normatif empiris dalam mengkaji hukum keimigrasian. Dalam secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan masukan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kantor Imigrasi kelas 1 non TPI Bogor untuk menyusun pedoman penilaian manfaat yang lebih rinci dan dapat dipertanggungjawabkan. Di samping itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi Poltek Imipas juga dan masyarakat akademik secara umum. Baik, kita masuk ke literatur review. Saya menggunakan skripsi dari tahun-tahun sebelumnya. Ada 4 skripsi dari tugas akhir dari eh, Taruna Politeknik Pengayoman Indonesia dan satu skripsi dari Taruna Politeknik Imigrasi. Baik, kita berlanjut ke landasan teori, yaitu yang pertama adalah saya menggunakan teori tujuan hukum dari Gustav Radbruch. Eh, Pilar pertama dari teori tujuan hukum dari Gustav Radbruch ini adalah menempatkan tiga nilai dasar hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Ketiga nilai ini berfungsi sebagai evaluative framework atau untuk menjawab rumusan masalah pertama. Jadi, apakah pasal 71 huruf A ini sudah memenuhi standar norma hukum yang baik? Dari sisi kepastian hukum, saya akan menilai apakah aturan pengecualian itu sudah cukup jelas dan dapat diperkirakan dan diterapkan secara seragam. Dari sisi keadilan, saya akan menilai apakah kasus yang sama diperlakukan sama dan kasus berbeda mendapatkan perlakuan yang proporsional. Dan dari sisi kemanfaatan, saya akan menilai apakah hukum ini benar-benar berguna dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Selanjutnya adalah teori kedua, yaitu teori utilitas dari Jeremy Bentham. Teori ini berfungsi sebagai operational framework untuk menjawab rumusan masalah kedua. Jadi Bentham menyatakan bahwa nilai sesuatu diukur dari sejauh mana ia menghasilkan kebahagiaan atau manfaat terbesar bagi jumlah orang yang terbesar. The greatest happiness for the greatest number. Dalam konteks penelitian ini, saya akan menggunakan teori utilitas sebagai 4 langkah. Yang pertama adalah identifikasi manfaat yang diklaim, identifikasi risiko yang ditimbulkan, verifikasi bukti melalui dokumen resmi, dan kalkulasi manfaat bersihnya. Jika manfaat terbukti lebih besar dari risiko dan dirasakan oleh banyak orang, maka pengecualian penangkalan secara teoritis dapat dipertimbangkan. Lalu, dalam konsep, saya menggunakan konsep kebijakan selektif imigrasian yang berfungsi sebagai boundary framework. Konsep ini menegaskan bahwa sebesar apapun manfaat yang dikontribusikan seseorang orang asing, pengecualian tidak boleh diberikan apabila ia melanggar batas-batas keamanan dan ketertiban umum, melanggar kepatuhan hukum yang fundamental atau kegiatannya tidak sesuai dengan izin yang diberikan. Dengan pembagian fungsi ini, Radbus menentukan apa yang seharusnya ada secara normatif
dan Bentham menentukan bagaimana mengukurnya secara operasional, dan kebijakan selektif menentukan batas-batas yang tidak boleh dilampaui. Jadi ketiga teori dan konsep ini bekerja pada lapisan yang berbeda sehingga tidak saling tumpang tindih. Baik, berikut adalah kerangka berpikir saya. Penelitian ini berangkat dari adanya norma pengecualian dalam pasal 71 huruf A yang bersifat kabur. Norma ini kemudian dianalisis, pertama secara normatif menggunakan teori Radbus untuk menilai kualitas normanya, kedua secara operasional menggunakan teori utilitas Bentham untuk merumuskan cara mengukur manfaatnya, dan seluruh analisis dibatasi oleh koridor kebijakan selektif keimigrasian. Dari proses ini dihasilkan dua keluaran outputnya. Pertama yaitu jawaban deskriptif apakah parameter sudah ada, dan kedua kejawaban preskriptif berupa rancangan parameter objektif yang dapat diusulkan sebagai reformulasi hukum itu. Baik, bergerak ke metode penelitian. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan normatif empiris dengan bentuk penelitian kualitatif deskriptif. Pendekatan normatif empiris dipilih karena permasalahan yang dikaji tidak hanya berkaitan dengan teks peraturan perundang-undangan saja, tetapi juga menyangkut cara norma tersebut ditafsirkan dan diterapkan oleh pejabat imigrasi dalam praktik penegakan hukum. Dengan kata lain, penelitian ini memandang hukum sekaligus sebagai law in books dan law in action. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam atau in-depth interview, observasi terbatas, dan studi dokumentasi serta perpustakaan. Informan dipilih secara purposive sampling dari 50 pusat penelitian, yaitu Kantor Imigrasi Kelas 16 TPI Bogor, Direktorat Wasdakim Ditjen Imigrasi, Disnaker Bogor, LD Dikti Wilayah 4, dan Dinas Kesehatan Kota Bogor. Data sekunder mencakup bahan hukum primer seperti berbagai peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa literatur akademik dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier seperti Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Berikut bisa dilihat dari tabel dari data primer yang memiliki informan dan narasumber dari masing-masing lokus penelitian. Dalam teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Penalarannya bersifat deduktif-induktif. Penafsiran hukum yang akan digunakan meliputi penafsiran gramatikal, historis, sistematis, teologis, dan perbandingan hukum. Sementara konstruksi hukum yang digunakan mencakup analogi, penyempitan hukum, dan argumentum a contrario. Pengolahan data dilakukan melalui 4 tahap, yaitu editing, classifying, analyzing, dan concluding, dan mengacu pada model analisis data interaktif Miles, Huberman, dan Saldana. Demikianlah paparan seminar proposal tugas akhir yang saya sampaikan. Untuk merangkum, penelitian ini berangkat pada kekosongan parameter dalam pasal 71 huruf A Permenippas nomor 2 tahun 2025 yang dalam praktiknya menyebabkan pengecualian penangkalan tidak pernah diterapkan. Penelitian ini akan menganalisis kekosongan tersebut menggunakan teori Radbus dan teori Bentham dibatasi oleh kebijakan selektif polisi untuk menghasilkan reformulasi parameter yang lebih jelas dan operasional. Saya sangat mengharapkan saran dan masukan dan koreksi Bapak Ibu sekalian dalam penyempurnaan penelitian ini ke depannya. Atas perhatiannya dan kesempatan yang telah diberikan, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.